Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beras. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Halo kakak-kakak, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Kembali lagi bersama kami Tokso Racana IAIN Pontianak. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di Tokso Racana IAIN Pontianak bersama saya Muhammad Amin sebagai host pada hari ini yang menemani Anda hingga 30 menit ke depan. Tokso pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang luar biasa. Apakah kakak-kakak tahu tema apakah itu? Ya, Tokso pada hari ini adalah tema perkembangan Racana IAIN Pontianak. Alhamdulillah, kesempatan kali ini akan hadir sosok narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemuda yang memberi dampak yang luar biasa kepada Racana IAIN Pontianak. Siapakah dia? Ada yang tahu? Mari kita sambut Kak Muhammad Darwis. Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kak, boleh kasih sambutan dulu kepada teman-teman yang lagi nonton? Oh ya, baik. Baik, apa kabar kakak-kakak semua? Mudah-mudahan sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senantiasa diberikan kemudahan dan segala urusan. Dan selamat menonton, selamat menyaksikan acara ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebagai informasi, Kak Darwis ini adalah sebagai pembina Satuan Putra di Racana Abu Nuwas IAIN Pontianak. Oke Kak, selamat datang Tokso kami pada hari ini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Masya Allah. Kesempatan kali ini Kak, Tokso kita pada hari ini akan membahas perkembangan Racana IAIN Pontianak. Kakak, materinya cukup menarik ya. wah, cukup menarik. Alhamdulillah. Kakak di Racana IAIN Pontianak sudah lama, sudah banyak proses yang kakak lalui, sudah berbagai macam tantangan yang kakak lalui. Boleh kakak ceritakan bagaimana perkembangan Racana IAIN Pontianak ini yang telah kakak lalui? Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin tidak sempat nonton TV, mungkin tidak sempat baca koran gitu kan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis. Kalau tadi oleh Kak Amin dibilang sosok pemuda, kayaknya masih mungkin ya, kalau dari muka sih mungkin udah masih 17 kayak gitu ya. Masih 17, tapi kalau dilihat dari usia, alhamdulillah saya sekarang menginjak usia 32 tahun. Ya udah kepala 32 tahun. Jangan terkejut. Memang kayak 17 sih kayak gitu. Ya kayak itu tuh keseharian saya menjadi guru di salah satu sekolah di Pontianak, SD Al Mumtaz, bersama mungkin ada Kak Eni, ada Kak Kuncung dan Kak Aini ya, yang mungkin juga satu tempat ngajar dengan saya kayak gitu, sama-sama dari Racana kayak gitu. Baik, kalau masalah tadi dibilang saya itu udah lama, pasti banyak pengalaman kayak gitu, bukan menjadi patokan sih sebenarnya ya kakak ya. Lama bukan berarti banyak pengalaman dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa jadi yang sebentar lebih banyak pengalaman karena lebih bersungguh-sungguh kayak gitu, lebih menikmati, lebih aktif dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau pengalaman saya sih alhamdulillah sih, kalau masalah lama saya tidak diragukan kelamaannya,
karena saya merupakan salah satu mahasiswa terlama di IAIN Pontianak. Ya sekitar 9 tahun ya baru menyelesaikan kuliah, alhamdulillah. Tapi karena sekali lagi yang perlu ditekankan, anak Racana rata-rata memang banyak yang menyelesaikan cepat juga, tapi ada juga yang lama juga, tapi bukan karena kendala nilai ya. Alhamdulillah bukan karena kendala nilai, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diceritakan yang membuat lama di Racana. Jadi bukan di Racana, lama di selama kuliahnya lah, proses kuliahnya kayak gitu. 5 tahun dianggurkan skripsi. 5 tahun dianggurkan. Ya, alhamdulillah itu untuk mungkin pembukaan lah, perkenalan lama dengan hendaknya di IAIN Pontianak di Racana Humas Rabiatul Adawiyah kayak gitu ya. Untuk sejarah saya sendiri saya angkatan 8. Angkatan 8 itu tahun 2006. Dari 2006 masuknya saya dan keluarnya dari IAIN Pontianak 2015. Alhamdulillah. Saya cukup bangga kayak gitu. Kalau orang lain tuh 4 tahun selesai, saya 9 tahun. Alhamdulillah. Cukup bangga saya. Alhamdulillah. Ya itu dari pengalaman itu, insya Allah dari 9 tahun itu kemudian masih aktif selama 9 tahun aktif juga di Racana. Saya juga waktu itu Diksar ya, kalau sekarang Camp namanya ya. Camp namanya. Kalau Diksar saya masuk dari tahun ke tahun, berapa tahun, hampir 10 tahun hampir 10 tahun belum ada yang menandingi rekor peserta terbanyak pada saat itu ya. Belum ada yang menandingi rekor peserta terbanyak pada saya saat Diksar. 19 orang sebenarnya. 19 orang, cuman sebenarnya bisa lebihnya mungkin sampai 24 orang atau 25 orang karena ada yang kendala tidak bisa dan sebagainya, sehingga pada satu tahun itu dilakukan 2 kali Diksar. 1 tahun. Jadi angkatan saya, teman-teman saya yang tidak bisa ikut Diksar pada saat itu ikut di sesi kedua kayak gitu. Ya, kalau masalah tentang masalah Diksar saya kayak gitu. Memang sih banyak permasalahan lika-liku dalam menjalani Racana ini, ada sedih, ada senang, ada gurau, ada kelahi dan lain sebagainya. Itu pasti ada ya, pasti ada. Ada yang main sakat-sakatan, tapi itulah yang membuat kita betah di sini. Itulah yang membuat kita betah di sini. Yang jelas itu saling menjaga antar satu sama lain. Kalau dulu adik-adik saya Diksarnya 9, misalnya Diksarnya 9 orang, masuk Racana aktifnya cuma 8 orang, 1 orang suruh cari. Kemana 1 orang bisa aktif kayak gitu, cari. Gitu. Karena apa? Komitmennya dari Diksar adalah komitmennya waktu Diksar sama-sama masuk Diksar sama susah-susah, melewati rintangan-rintangan Diksar, rintangan-rintangan camp. Begitu udah masuk sanggar tiba-tiba udah aktif. Kayak gitu. Yo, janji kalian mana? Apa? Kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk sobat sekedar pembuka dulu lah. Perkembangan apa yang sampai sekarang ini yang luar biasa yang bisa kakak lihat, yang kakak lihat sekarang perkembangan Racana IAIN Pontianak ini? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pada saat saya masuk Racana ini, waktu itu anggotanya masih belum banyak ya. Anggota belum banyak, terus masih banyak sekali. Alhamdulillah. Mungkin merajuk mic-nya tadi. Masih banyak sekali masalah-masalah pada saat itu yang saya temui kayak gitu. Sehingga saya dengan kawan-kawan berkomitmen bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah itu kayak gitu kan. Sehingga sedikit demi sedikit akhirnya satu demi satu permasalahan yang timbul, baik itu struktural maupun yang dalam kehidupan, dalam keorganisasian, itu sangat
kita mudah mulai mengenal, oh ini loh masalahnya kayak gitu, sehingga kita bisa dapat pecahkan satu persatu. Pengalaman yang saya paling besar saya perubahan rencana yang saya dapat pasangkan pada saat itu, dimana pada saat itu saya melihat itu rencana Abu Nuwas itu belum bisa ujung gigi untuk keluar kayak gitu. Belum bisa ujung gigi untuk keluar, sehingga ayo kita kawan-kawan, kita jangan seperti kodok dalam tempurung kayak gitu, kata dalam tempurung. Kita aktif di sini, tetapi nama kita belum mencuat keluar. Sebenarnya pada zaman sebelum saya itu udah ada, memang saya mendengar rencana IAIN Pontianak pernah berduga ikut kompetisi tingkat nasional juga pernah waktu itu saya lihat. Saya pernah waktu itu, tapi lama-kelamaan mulai redup kembali, sehingga pada saat itu kok redupnya gara-gara apa kayak gitu kan. Oh ternyata masalah ini kayak gitu, sehingga dengan kawan-kawan berkomitmen yang kita jangan hanya berkelian di dalam kampus, tapi ayo kita juga tunjukkan jati kita di luar kayak gitu. Itu yang merupakan menurut saya perubahan paling besar kayak gitu dalam rencana ini kayak gitu. Perubahan di mana orang-orang belum bisa mengenal kita, sehingga dapat mengenal seperti sekarang ini kayak gitu. Yang intinya dalam keorganisasian itu yang paling penting itu kan untuk memajukan organisasi tersebut. Organisasi itu memiliki tujuan. Dan bagaimana kita sebagai anggota bisa memenuhi tujuan itu? Bagaimana kita sebagai anggota dapat memenuhi tujuan itu? Otomatis untuk memenuhi tujuan itu kita perlu kerjasama. Sebelum kita kerjasama kita perlu SDM terlebih dahulu. Kita perlu perekrutan anggota terlebih dahulu kayak gitu kan. Kita perlu anggota, kita perlu anggota dan sebagainya. Itu yang harus kita kejar terlebih dahulu. Setelah kita dapat anggota, baru kita godok SDM-nya, sumber daya manusianya, kemampuannya kayak gitu. Mulailah dibentuk, ada kegiatan ini tekrak. Alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang ya, ada apa namanya itu? Komandan dan sebagainya berkembang. Alhamdulillah saya juga bangga dengan itu. Udah hampir menyamai struktur organisasi, rencana di luar yang lengkap kayak gitu, yang udah mulai lengkap kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Itulah kayak gitu. Sehingga SDM, kembali ke SDM ini, untuk membentuk suatu SDM kita perlu setelah terbentuknya SDM, kemampuan gitu kita juga perlu kerjasama, perlu kerjasama antar tim, Di setiap organisasi pasti punya struktur masing-masing dan punya bidang, dan setiap bidang otomatis memiliki fungsi dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita fokus dengan fungsinya itu, saya di Tekpram, saya di kerohanian, kalau udah fokus di bidang masing-masing, insya Allah maka bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan baik. Itu kuncinya, SDM-nya dulu dibentuk, loyalitas terhadap sanggar. Banyak sih anggota Racana ini yang saya lihat hanya sekedar menjadi anggota, tetapi loyalitasnya tidak ada kayak gitu kan. Banyak. Tetapi yang paling penting itu loyalitas, keaktifan kita. Jadinya jangan sekedar menumpang nama dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang numpang nama, kejar. Mungkin dia punya masalah. Masalahnya apa? Tanyakan. Dia tidak suka sama ini. Ada loh pernah kejadian kayak gitu. Ada dulu pernah kejadian. Rupanya dia tidak suka sama salah satu yang ada di sanggar. Benci, tak suka. Kita kejar permasalahannya apa, aku bisa sampai benci dan kayak gitu kan. Alhamdulillah setelah itu mulai terbuka, lancar, komunikasi lancar. Ternyata salah paham dan sebagainya kayak gitu. Kejar permasalahannya aja. Kecuali dia memang udah benar-benar tidak mau, karena memang dulu ada juga pernah ada urusan keluarga kayak gitu, karena keluarga sehingga dia tidak aktif. Kalau udah ke masalah ranah keluarga, kita tidak bisa terlalu banyak ikut campur kayak gitu kan, sehingga kita hanya bisa beri motivasi aja kepadanya kayak gitu. Itulah kalau menurut saya hal yang paling besar perkembangannya, yaitu perubahan dari Racana, di mana hanya Racana hanya menggeliat
dan di dalam, alhamdulillah sekarang udah mulai dikenal oleh masyarakat luar, terutama dari racana-racana lain dan pramuka-pramuka di luar, bukan hanya lokal tapi juga se-Indonesia nasional gitu. Amin, alhamdulillah gitu. Kak, bagaimana nih Kak kita menguatkan perkembangan kita ini untuk tunjuk gigi keluar Kak, keluar Kalimantan dan se-Indonesia? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk kegiatan nasional untuk dari Racana saya 2 kali ikut, yaitu di Jambi dan di Ambon untuk dari Racana. Kalau dari luar insya Allah ada juga, tapi mungkin tidak sebanyak KA, nah dari kakak-kakak yang lainnya kayak gitu kan. Tapi adalah. Tapi dari pengalaman itu kita tunjukkan sebenarnya kalau jati diri kita di luar. Jati diri kita di luar supaya kita bisa dipandang oleh orang lain. Sebenarnya kita tidak perlu meniru orang lain, tapi tunjukkan jati diri kita, asli kita. Tunjukkan jati diri kita yang asli. Jangan mencontoh orang lain. Oh, mentang-mentang orang gini, oh itu buat kayak gitu. Dah. Tapi bertunjukkan jati diri kita sebenarnya. Oh ini ciri khas kita tuh, ciri khas kita timbulkan benar. Oh, Kalimantan Barat itu apa sih khasnya? Oh, dari misalnya nanti dari pakaian, pakaian, kayak gitu. Oh itu dari Kalimantan Barat tuh, dari yel-yel kayak gitu kan. Dari mungkin pada saat kalau di nasional itu kan biasanya ada kegiatan parade pakaian kayak gitu. Nah itu tunjukkan mungkin hebat-hebat kita, seribut-ributnya kita kayak gitu. Nah seribut-ribut, oh ini dari Kalimantan Barat. Pernah waktu itu saya kegiatan di Ambon ya, kalau tidak salah dengan juga Kak Ahmad Usairi juga. Waktu itu bersatu satu Kalimantan. Bersatu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan bersatu. Ya pada saat itu emang jati diri kita kan kita timbulkan dayanya kayak gitu kan, kita timbulkan dayanya. Tapi pada saat mau naik candi, di mana anak candi tersebut, ramai sekali, jadi tidak bisa lewat, kita tidak bisa naik ke atas. Tiba-tiba itulah, oh dari Kalimantan ini bergabung dengan mengandalkan yel-yel Kalimantannya pada saat itu, sehingga yang lain itu mundur kayak gitu. Jangan terkenalnya ya Kalimantan Barat ini makan orang dan lain sebagainya. Iya, karena saya itu punya pengalaman kayak gini. Mandiin tuh antri. Mandi itu antri, di mana waktu itu di depan saya masih ada 2 orang. Ya nanya-nanya lah biasa, kakak dari mana? Dari Kalimantan Barat, saya bilang kayak gitu kan, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kak, betul ke kak? Itu langsung berubah, dia mukanya itu langsung berubah. Kak, benar ke kak kalau di Kalimantan Barat tuh makan orang kak? Ada, saya bilang ada, cuman ada orang-orangnya gak yang makan, ada alasan-alasan tertentunya gak yang makan gitu. Iya kak, bukan cuman makan orang, darah pun diminum begitu gitu kan. Emang dari situ saya ngeliat tuh, oh Kalimantan Barat terkenalnya dengan hal-hal yang kayak gini ya, kayak gitu kan. Yang menakutkan ya. Yang menakutkan ya kayak gitu. Pada saat itu, setelah itu kakak lah dulu kakak Purna ya, agar dapat menghadiri malam puncak yang akan insya Allah akan dilaksanakan pada malam minggu ya. Pada malam minggu dimulai pukul setelah sholat isya ya, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober setelah sholat isya. Saya berharap sekali lagi mengajak kepada seluruh yang menonton pada hari ini, baik itu dari anggota Racana aktif maupun yang tidak aktif, dari jajaran pembina, MABI dan juga anggota Purna. Saya mengharap untuk dapat hadir untuk memeriahkan malam puncak hari ulang tahun Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah Pangkalan IAIN Pontianak yang ke-21. Sekali lagi, ayo kita ramaikan bersama-sama, ayo kita meriahkan, karena Racana, karena Pramuka, karena IAIN Pontianak milik kita bersama. Masya Allah. Oke, untuk kakak-kakak Purna, teman-teman yang anggota atau Purna, yuk hadir di hari besar kita, hari lahir Racana IAIN Pontianak pada tanggal 3 Oktober. Jangan dilupakan dan jangan dilewatkan. Oke, terima kasih kepada Kak Darwis atas
informasinya yang luar biasa yang bisa teman-teman ambil kan dari pertama hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin insyaallah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon undur diri. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam.